Bab 411. Penyebaran mimpi. Tak lama kemudian, Zhou Yu telah menyerap roh yang dari tubuh Nenek Yeling. Meskipun sangat murni, jumlahnya terlalu kecil. Namun, di sisi lain, seandainya lebih dari itu, Nenek Yeling kemungkinan besar sudah lama meninggal. Setelah menyerap semua roh yang, Zhou Yu dengan hati-hati memasukkan ki sejati kayu Yi ke dalam tubuh Nenek Yeling. Dengan keluar masuknya ini, warna kulit Nenek Yeling jelas membaik banyak. Aura mati di antara alisnya tampak telah hilang seluruhnya, kulitnya yang layu tampak lebih rileks, dan matanya yang kusam mendapatkan kembali banyak vitalitas. Semua orang terkejut dengan perubahan sebelum dan sesudahnya. Su Tao bahkan lebih gembira. Memang, dia adalah seorang dokter ilahi yang bahkan tidak disebut tidak memadai oleh dokter suci. Tak lama kemudian, Zhou Yu mencabut ki sejati kayu Yi. Nenek, sudah selesai. Bagaimana perasaanmu? Pada saat ini, Nenek Yeling juga tampak terkejut. Saya merasa, seolah-olah aku menjadi beberapa tahun lebih muda. Petik 2. Haha, Nenek, coba jalan-jalan, kata Zhou Yu sambil tertawa. Bisakah aku benar-benar bangun? Tanya Nenek Yeling, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Coba saja, kata Zhou Yu sambil tersenyum. Yeling dan Lin Luoluo segera datang, mendukung nenek mereka di kedua sisi. Nenek Yeling ragu sejenak, lalu perlahan berdiri. Sudah beberapa tahun sejak dia berdiri. Awalnya dia merasa sangat tidak nyaman, tetapi setelah beberapa menit, dia benar-benar bisa menyesuaikan diri. Saat Yeling dan Lin Luoluo melepaskannya, dia sudah bisa berjalan sendiri. Nenek Yeling sangat gembira. Saya benar-benar bisa berjalan lagi. Petik 2. Yeling dan yang lainnya juga berteriak kegirangan. Dia meraih tangan Zhou Yu dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Zhou Yu, terima kasih. Zhou Yu tersenyum sedikit. Tidak perlu berterima kasih padaku. Lin Luoluo menyaksikan kejadian itu, matanya berkedip-kedip penuh pemahaman, namun dia tidak mengatakan apapun. Sementara itu, Ye Wengang tampak agak tidak senang, tetapi tetap mendekati Zhou Yu. Dokter ilahi Zhou, tentang sebelumnya. Aku benar-benar. Maaf. Petik 2. Tidak apa-apa, itu sudah berlalu, kata Zhou Yu sambil melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ye Wengang dengan cepat menambahkan. Dokter Zhou, Paman Su, saya akan segera menyiapkan makanan, pastikan Anda tetap di sini dan menikmati makan malam yang lezat untuk merayakannya. Mata Su Tao berbinar. Jika memang demikian, dia dapat meminta Zhou Yu tinggal lebih lama, memberinya kesempatan untuk berkonsultasi dengan Zhou Yu tentang pengetahuan medis. Saya tidak masalah, itu terserah dokter ilahi Zhou. Zhou Yu tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja dengan itu. Mari kita lihat apa yang dipikirkan Presiden Lin. Lin Luoluo memelototi Zhou Yu, lalu tersenyum dan berkata, tentu saja itu mungkin. Hebat, Dr. Zhou, sebenarnya, saya punya pertanyaan yang tidak saya mengerti, dan saya ingin menanyakannya kepada Anda. Su Tao segera memanfaatkan waktu untuk berdiskusi dengan Zhou Yu. Zhou Yu dengan senang hati membagikan pengetahuannya. Yang tidak disadari Zhou Yu adalah kilatan gelap di mata Ye Wengang saat dia melihatnya bercanda genit dengan Lin Luoluo beberapa saat sebelumnya. Makanan ini berlangsung dari sore hingga malam. Setelah makan malam, Nenek Yeling tidak dapat menahan kegembiraannya, dia berjalan-jalan di halaman. Zhou Yu menemaninya. Nenek, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu, kata Zhou Yu. Zhou Yu, silakan. Saya yakin penyakit Anda dimulai 5 tahun yang lalu. Apakah Anda ingat mengunjungi tempat-tempat khusus atau merasa tidak enak badan setelah kembali dari suatu tempat sekitar waktu itu? Nenek Yeling menunjukkan ekspresi merenung. Gunung Hongyang. Saya ingat betul, 5 tahun yang lalu, saat saya pergi mencari tanaman herbal di Gunung Hongyang, saya terjatuh dan terguling ke lembah di dekatnya, kenangnya. Untungnya, lereng lembah itu landai, dan banyak cabang serta tanaman merambat di sana, jadi saya tidak terluka parah. Namun, setelah kembali dari dasar lembah, kesehatan saya mulai menurun dari hari ke hari. Saya telah memikirkannya kembali selama bertahun-tahun. Saya selalu merasa tempat itu aneh. Petik 2. Mata Zhou Yu tiba-tiba berbinar penuh energi. Dasar lembah itu kemungkinan besar menyimpan roh yang. Nenek, apakah kamu masih ingat di mana tempat itu? Tentu saja aku ingat. Nenek Yeling menjelaskan lokasi lembah itu kepada Zhou Yu. Zhou Yu menghafalnya dengan cermat. Saat ini, ia hanya memperoleh 3 jenis ki sejati. Api, kayu, dan air. Ki sejati air yang baru saja diperolehnya masih lemah, dan sejauh ini, belum ada informasi tentang ki sejati logam dan bumi. Oleh karena itu, untuk maju ke alam suci melalui penyempurnaan tubuh diperkirakan membutuhkan usaha yang cukup besar. Di sisi lain, roh yin-nya telah mencapai kesempurnaan agung. Jika dia berhasil memadatkan roh yang dan kemudian menemukan tanah spiritual, dia dapat memajukan pemurnian ki ke alam suci terlebih dahulu.
Zhou Yu memutuskan untuk menyelidiki tempat yang disebutkan Nenek Yeling malam itu. Setelah berjalan dengan Nenek Yeling sebentar, Zhou Yu membantunya kembali ke dalam. Tepat saat dia hendak kembali ke kamarnya, tiba-tiba, dia merasakan kegelapan samar di depan matanya. Zhou Yu menghentikan langkahnya. Dia mengerutkan kening dan menyentuh dadanya. Mimpi bertebaran. Nether Fire Truki dalam tubuh Zhou Yu beredar, dan racun Dreaming Scatter segera dibersihkan. Anggurnya beracun. Zhou Yu langsung menyadari hal ini. Indra keilahiannya langsung menyebar, meliputi seluruh halaman keluarga Ye. Dia melihat Su Tao, Yeling, dan yang lainnya sudah tertidur. Tentu saja, sapuan indra ketuhanan Zhou Yu menyingkapkan bahwa mereka tidak hanya tertidur tetapi juga terpengaruh oleh racun Dreaming Scatter. Toksin ini, mirip dengan pil tidur, tidak akan membahayakan orang tetapi dapat menyebabkan tidur nyenyak. Di mana Ye Wengang dan Lin Luoluo? Zhou Yu segera menyadari bahwa keduanya hilang. Zhou Yu menyipitkan matanya. Dia segera memperluas jangkauan indera ketuhanannya, dan segera, sekitar 2 kilometer di luar halaman, dia menemukan jejak mereka. Pada saat itu, Lin Luoluo dalam kondisi setengah sadar, ditarik oleh Ye Wengang ke arah barat laut. Mata Zhou Yu memancarkan cahaya dingin, segera mengaktifkan Mountain River Step, dan mengejar mereka. Bab 412. Rahasia Ye Wengang. Zhou Yu berhasil menyusul Ye Wengang, tetapi tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Ye Wengang. Ye Wengang menuntun Lin Luoluo sampai ke pintu masuk gua yang terbengkalai. Dia menatap Lin Luoluo di sebelahnya, matanya penuh dengan pikiran jahat, namun dia tampak ragu-ragu. Sialan, wanita cantik sekali, dan bajingan tua itu bisa memilikinya. Ini sangat tidak adil. Ye Wengang menjadi semakin marah semakin dia memikirkannya. Dia menoleh lagi menatap Lin Luoluo, menatap dadanya yang besar. Sial, tidak perlu terburu-buru saat ini, biarkan aku merasakannya dulu. Sambil berkata demikian, dia tersenyum sinis dan mengulurkan tangannya ke dada Lin Luoluo. Pada saat itu, Zhou Yu menyipitkan matanya. Dia menjentikkan jarinya, lalu kilatan cahaya perak pun muncul. Ah! Tangan Ye Wengang belum menyentuh Lin Luoluo saat tangannya tersentak ke belakang seolah tersengat listrik. Dia memfokuskan matanya dan melihat jarum perak tertanam di punggung tangannya. Ini. Ye Wengang melihat sekelilingnya dengan kaget dan marah. Tiba-tiba suatu kekuatan besar datang dari belakangnya. Ye Wengang menjerit dan terlempar tak terkendali, jatuh dengan keras ke tanah. Mengabaikan rasa sakitnya, dia bangkit ketakutan dan melihat Zhou Yu, yang sedang memegang pinggang Lin Luoluo, berdiri tidak jauh darinya. Apakah itu kamu? Zhou Yu. Apa yang kamu lakukan di sini? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Bukankah seharusnya aku yang menanyakan hal itu padamu? Tengah malam, apa yang kau lakukan membawa istriku ke sini? Wajah Ye Wengang berubah, lalu kilatan dingin melintas di matanya. Zhou, kamu seharusnya tidak mengikuti. Lebih baik kau serahkan dia padaku dan kembali. Lupakan semuanya di sini, atau malam ini, kamu akan mati di sini. Petik 2. Hanya darimu. Zhou Yu mencibir. Kesabaranku terbatas, aku bertanya sekali lagi, jika kamu tidak menjawab dengan jujur, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Zhou, karena kamu keras kepala, kamu bisa mati saja. Ye Wengang bangkit dengan kasar, mengeluarkan revolver dari dadanya, mengarahkannya langsung ke Zhou Yu, dan menarik pelatuknya. Bang! Peluru itu ditembakkan dengan dahsyat disertai api. Zhou Yu menyipitkan matanya dan dengan lambaian tangannya, hantu kuali emas muncul. Peluru itu mengenai keras Golden Cauldron Phantom dan kemudian jatuh ke tanah. Dengan level Zhou Yu saat ini di alam 5 kuali, belum lagi senjata genggamnya, bahkan senapan runduk pun tidak akan mampu menghancurkan pertahanannya. Ye Wengang tercengang. Dia menatap Zhou Yu seolah-olah dia melihat hantu. Anda, seorang pria yang dapat menghentikan peluru. Zhou Yu mengangkat tangannya dan menamparkan. Memukul. Ye Wengang terkena serangan langsung dari jarak jauh dan berputar di udara, pistolnya melayang ke samping. Zhou Yu kemudian mengulurkan tangannya ke udara, dan revolver itu ditarik ke tangannya. Klik. Zhou Yu meremas kuat-kuat, dan pistol itu hancur berkeping-keping menjadi gumpalan besi tua. Ye Wengang, ketakutan setengah mati dan menyerupai hantu yang ketakutan, berlari menuju gua sambil berteriak sekuat tenaga. Tuan Serigala, selamatkan aku. Tepat saat Zhou Yu hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya ke arah gua. Bang! Tiba-tiba, ledakan keras terdengar dari dalam gua, puing-puing beterbangan, diikuti oleh seorang lelaki tua berambut merah dengan tinggi hampir 2 meter yang muncul dari sana. Rambutnya, matanya, dan bahkan rambut di tubuhnya, semuanya merah cerah. Zhou Yu mengerutkan kening. Dia bisa tahu sekilas bahwa ini bukan dari pewarna rambut. Energi yang internal orang ini terlalu kuat, menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuhnya, sehingga mengakibatkan penampilannya seperti ini.
Melihat Wolf Lord, Ye Wengang segera merangkak sambil berlutut. Tuan Serigala, selamatkan aku. Aku membawakanmu seorang wanita cantik, dan aku sudah memeriksanya. Dia masih perawan, benar-benar wanita favoritmu. Tapi pria ini, dia merusak hal baik yang telah kau lakukan. Petik 2. Mata merah darah sang Raja Serigala menoleh ke arah Lin Luoluo. Saat melihat Lin Luoluo, kilatan melintas di matanya. Tidak buruk, wanita ini, yin-nya berlimpah, kualitas terbaik, sangat sesuai dengan seleraku. Ye Wengang sangat gembira. Tuan Serigala, jika bukan karena serangan diam-diam anak ini, aku pasti sudah menyerahkan wanita ini kepadamu. Baru pada saat itulah Raja Serigala menatap Zhou Yu. Dia berbicara dengan nada mengancam. Nak, perkenalkan dia padaku. Temukan juga 10 orang seperti dia untukku, dan aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Petik 2. Dan aku akan memberimu banyak uang. Zhou Yu menatap Raja Serigala dengan acuh tak acuh. Sepertinya, uang Ye Wengang sebagian besar berasal darimu, kan? Tentu saja, selama kamu bisa membawakanku perawan berkualitas tinggi, uang bukan masalah. Wajah Ye Wengang berubah. Jika Zhou Yu juga bekerja untuk Raja Serigala, bukankah itu berarti dia harus membagi bagiannya? Dia segera menjilat. Tuan Serigala, aku bisa menangani ini sendiri. Anda tidak perlu mencari orang lain untuk bekerja untuk Anda. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin besar kemungkinan terjadi kesalahan. Tenang saja, aku bisa menemukan wanita sebanyak yang kamu mau. Petik 2. Ekspresi wajah sang Raja Serigala menjadi gelap. Apakah kamu mencoba mengajariku cara melakukan sesuatu? Ye Wengang melompat ketakutan. Bawahan ini tidak berani. Sang penguasa serigala mendengus dingin. Yah, kata-katamu memang masuk akal. Setelah mengatakan ini, dia menatap Zhou Yu dan berkata dengan nada mengancam. Nak, bawa wanita itu ke sini, dan aku mungkin akan meninggalkanmu mayat utuh. Zhou Yu berbicara dengan tenang. Memanfaatkan yin untuk melengkapi yang. Sepertinya kamu sudah menyakiti banyak wanita dengan cara ini. Hari ini, kamu kurang beruntung karena bertemu denganku. Ekspresi wajah sang Raja Serigala menjadi gelap. Mencari kematian. Dia tiba-tiba menyerang Zhou Yu dan melepaskan pukulan. Pukulan itu, disertai suara angin yang merobek, meraung seperti naga yang marah, menghantam kepala Zhou Yu. Melihat ini, Zhou Yu dengan acuh tak acuh melemparkan pukulan. Bang! Pukulan-pukulan itu saling beradu. Lengan sang Raja Serigala patah seketika, tulangnya menembus sikunya. Sang penguasa serigala terbang mundur dan menghantam tanah dengan keras. Kamu adalah seorang ahli bawaan, kata Raja Serigala dengan ngeri. Bab 413. Serigala Barat Laut 3. Dia tidak pernah membayangkan bahwa lelaki yang tampaknya masih muda ini, yang baru berusia 30 tahun, sebenarnya adalah seorang guru yang sangat terampil. Sedangkan Lao Ye sendiri, dia hanya berada di puncak alam bawaan kecil. Pada saat itu, hatinya dipenuhi rasa takut, dan tanpa berpikir dua kali, dia bangkit berdiri dan mencoba lari. Namun Zhou Yu, dari kejauhan, mengarahkan jarinya, dan Nether Fire Truki berubah menjadi meteor api, yang langsung menembus kaki Lao Ye. Berdebar. Tubuh besar Lao Ye terjatuh ke tanah dengan keras. Zhou Yu mengaktifkan langkah gunung sungai, muncul di depan Lao Ye dalam sekejap, lalu dengan cepat menusukkan 3 jarum perak ke atas kepalanya. Itu memang jarum pengendali jiwa. Dalam sekejap mata, wajah Lao Ye menjadi hampa tanpa ekspresi. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Nama saya Northwest Wolf Tree. Kakak senior saya, Master Penjara Iblis, dan saya datang ke sini untuk mencari energi yang. Sayangnya, kami ditemukan oleh pavilion bela diri dan ditangkap. Saya terluka, dan aku butuh banyak perawan. Untuk memanen yin untuk mengisi kembali yang. Pikiran Zhou Yu menjadi gelisah. Dia tidak menyangka mereka juga ada di sini untuk energi yang. Apakah kamu menemukan energi yang? Saya terluka dan sedang dalam masa penyembuhan di sini selama ini, jadi saya tidak begitu yakin akan hal itu. Di mana kakak laki-lakimu? Aku tidak tahu. Zhou Yu bertanya lebih lanjut, tetapi tidak mendapatkan informasi berguna lainnya. Setelah itu, dia mencabut jarum perak itu dan memukulnya dengan telapak tangannya, membunuh Lao Ye seketika. Pada saat ini, Ye Wengang tercengang. Anda. Dia menatap Zhou Yu dengan ketakutan, tidak mampu menyelesaikan kalimat lengkap. Zhou Yu melangkah ke arah Ye Wengang. Ye Wengang begitu ketakutan oleh aura mengerikan yang terpancar dari Zhou Yu hingga ia hampir pingsan. Namun, Zhou Yu mengerutkan kening sambil berpikir. Apa yang harus dilakukan dengan Ye Wengang ini? Bagaimanapun, dia adalah kakak laki-laki kedua Ye Ling, dan membunuhnya begitu saja, kalau Ye Ling mengetahuinya di kemudian hari, akan sulit dijelaskan. Setelah memikirkannya, Zhou Yu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jiang Fengyan. Bagaimanapun, masalah seperti itu adalah tanggung jawab pavilion bela diri. Melalui telepon,
Zhou Yu menjelaskan situasinya, dan Jiang Fengnian berseru kegirangan. Bagus, Northwest Wolf Free itu adalah penjahat yang selama ini ingin kita tangkap. Ketua tim Lu telah memimpin pencarian dan kami belum menemukannya, tetapi Anda telah merawatnya, itu berita bagus, saya akan segera meminta ketua tim Lu dan timnya untuk menanganinya. Petik 2. Baiklah. Sambil menggendong Lin Luoluo, Zhou Yu menunggu di pinggir jalan, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, beberapa lampu mobil yang menyilaukan bersinar. Selanjutnya, 3 SUV berhenti di dekatnya. Lu Xiuying, bersama 7 atau 8 orang, keluar dari mobil. Setelah menyaksikan kekuatan Zhou Yu selama operasi penangkapan hantu tua menggunakan langkah bayangan hantu, wajah Lu Xiuying penuh rasa hormat saat dia melihatnya lagi. Zhou Yu mengangguk sebagai jawaban. Mayat Northwest Wolf Free ada di sana. Pria ini, bernama Ye Wengang, menyediakan gadis-gadis untuk Northwest Wolf Free, perlakukan mereka sesuai keinginanmu. Petik 2. Setelah selesai, beritahu juga keluarga mereka. Tentu, tidak masalah, Tuan. Zhou. Lu Xiuying melambaikan tangannya dan bawahannya segera bergegas untuk mengurus mayat Northwest Wolf Free dan Ye Wengang. Ye Wengang belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya dan langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Zhou Yu, aku saudara kedua Ye Ling. Ampuni aku demi Ye Ling, kumohon. Zhou Yu menatapnya dengan dingin. Kamu seharusnya merasa beruntung karena kamu adalah saudara kedua Ye Ling, kalau tidak, kamu pasti sudah mati sekarang. Dengan itu, Zhou Yu memberi isyarat dan bawahan Lu Xiuying segera membawanya pergi. Lu Xiuying mendekati Zhou Yu, ragu untuk berbicara, tetapi kemudian dia memperhatikan Lin Luoluo dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa wanita muda ini? Dia adalah milikku. Tunangan Lin Luoluo. Petik 2. Lu Xiuying terkejut. Apa yang terjadi pada Nona Lin? Tidak ada yang serius, dia diracuni. Aku akan mendetoksifikasi dia sebentar lagi. Petik 2. Lu Xiuying ragu sejenak sebelum berkata. Jadi begitu. Petik 2. Nona Lin benar-benar beruntung. Zhou Yu tersenyum tipis. Ketua tim Lu, ada sesuatu yang ingin kau bicarakan denganku, bukan? Silakan, jangan ragu. Lu Xiuying menunjukkan senyum canggung, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata. Zhou, sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku minta padamu. Petik 2. Northwest Wolf Free punya kaki tangan lain yang disebut Master Penjara Iblis. Orang ini licik dan terampil dalam formasi, juga sangat licin, mahir memanfaatkan medan untuk keuntungannya, yang telah memberi kita cukup banyak masalah. Kami punya beberapa petunjuk tentang keberadaannya, tapi sepertinya kami tidak bisa menangkapnya. Minat Zhou Yu terusik. Di mana dia? Lu Xiuying buru-buru mengeluarkan peta dan menunjuk ke area di mana Master Penjara Iblis beraksi. Setelah mengamati dengan saksama, Zhou Yu menyadari bahwa wilayah tempat Master Penjara Iblis beraksi sangat dekat dengan tempat yang diceritakan nenek Ye Ling kepadanya. Baiklah, tidak masalah, aku bisa membantumu. Itu bagus. Lu Xiuying berpikir sejenak dan kemudian berkata. Zhou, untuk menjatuhkannya, Wakil Menteri Qiu telah memanggil seorang ahli formasi untuk kita. Dia akan tiba di Red Sun Town besok sore. Besok malam sekitar pukul 7, mari kita bertemu di Red Sun Town dan kemudian menuju pegunungan. Apakah itu baik-baik saja? Wakil Menteri Qiu. Zhou Yu terkejut. Ya, cabang paviliun bela diri Qinzu kami memiliki 1 menteri dan 3 wakil menteri. Wakil Menteri Qiu adalah salah satunya. Petik 2. Jadi begitulah adanya. Dia tidak tahu sebelumnya, dia mengira Jiang Fengnian adalah satu-satunya wakil menteri. Zhou Yu mengangguk dan berkata. Tidak apa-apa. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Baiklah. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Zhou Yu, Lu Xiuying pergi bersama orang-orangnya. Setelah semua orang pergi, Zhou Yu akhirnya mendetoksifikasi Lin Luoluo dari racun Dream Scatter. Tak lama kemudian, Lin Luoluo perlahan membuka matanya. Setelah sesaat kebingungan, dia tiba-tiba menyadari bahwa dirinya sedang berbaring di pelukan Zhou Yu. Karena terkejut, dia berusaha keras untuk duduk dengan cepat. Anda, di mana aku? Zhou Yu mengangkat bahu. Kamu mabuk dan bersikeras untuk berjalan-jalan. Aku khawatir, jadi aku harus menemanimu jalan-jalan. Petik 2. Ekspresi Lin Luoluo membeku sebelum berbalik melihat sekelilingnya, gelap gulita, tanpa setitik cahaya pun, bagai alam liar. Dia secara naluriah bergerak mendekati Zhou Yu. Kenapa di sini gelap sekali, seberapa jauh kita dari rumah Linger? Sekitar 7 atau 8 kilometer, menurutku. Apa? Bab 414. Gua misterius. Setelah semalaman gelisah dan berputar-putar, dia akhirnya kembali sekitar pukul 4 pagi. Lin Luoluo menghempaskan dirinya dengan keras ke tempat tidur, dan tertidur dalam hitungan detik. Ye Ling dan rombongan juga tidur nyenyak, karena mereka berada di bawah pengaruh bubuk pemicu mimpi. Menjelang sore berikutnya,
tak seorang pun dari mereka yang terbangun. Zhou Yu mengucapkan selamat tinggal kepada Nenek Yeling, mengatakan dia akan melihat-lihat, lalu pergi. Pada pukul 7, Zhou Yu telah tiba di tempat pertemuan yang telah disepakatinya dengan Lu Xiuying dan rekan-rekannya. Lu Xiuying dengan antusias memperkenalkan Zhou Yu kepada anggota kelompoknya. Selain anggota kelompok kami, saya juga secara khusus meminjam seseorang dari kelompok ke-8. Saat dia berbicara, seorang gadis muncul dari dalam ruangan. Momo, kemarilah, panggil Lu Xiuying. Zhou Yu tersenyum tipis sambil menatap Momo. Sudah lama, katanya. Momo juga sama terkejutnya. Zhou Yu, apa yang kamu lakukan di sini, tanyanya. Pemimpin kelompok Lu mengundang saya untuk membantu, jawab Zhou Yu. Momo menghela napas lega dan tersenyum ringan. Itu bagus. Denganmu di sini, aku bisa sangat rileks, katanya. Lu Xiuying terkejut. Momo, kalian saling kenal. Apakah Tuan? Zhou juga memahami keterampilan medis, tanyanya. Kami saling kenal, jawab Momo sambil mengangkat bahu. Keahlian medisnya jauh lebih baik daripada saya, tambahnya. Keterkejutan tampak jelas di wajah Lu Xiuying. Momo dikenal karena kebanggaannya di paviliun bela diri, dan tidak pernah terdengar memuji orang lain, terutama yang berkaitan dengan keterampilan medis. Tanpa diduga, dia begitu menghormati Zhou Yu. Terkejut namun juga dipenuhi rasa percaya diri untuk misi penangkapan yang akan datang, Lu Xiuying menyatakan, sekarang semua orang sudah ada di sini, ayo berangkat. Momo bertanya dengan rasa ingin tahu, Ketua kelompok Lu, bukankah kamu mengatakan bahwa Wakil Menteri Qiu mengundang seorang guru formasi, di mana mereka? Oh, mereka sudah memasuki gunung dari arah lain. Kami sudah sepakat untuk bertemu di perkemahan yang sudah kami persiapkan sebelumnya, jelas Lu Xiuying. Oh, jawab Momo. Lu Xiuying dan timnya segera berangkat menuju gunung. Sepanjang perjalanan, Momo selalu dekat dengan Zhou Yu dan terus-menerus bertanya tentang pengobatan. Zhou Yu dengan sabar menjawab setiap pertanyaan. Sesekali, kilatan khusus melintas di mata indah Momo, dan dia tampak sangat gembira. Pada saat rombongan memasuki gunung, hari sudah gelap gulita. Setelah sekitar 2 jam, mereka tiba di sebuah tempat perkemahan. Lu Xiuying mengumumkan kepada rombongan, ini adalah tempat perkemahan yang telah kami persiapkan sebelumnya, kami telah memesan beberapa anggota di sini. Mereka berjalan mendekat, dan beberapa orang keluar dari perkemahan. Seorang pemuda segera melangkah maju untuk menyambut mereka. Pemimpin kelompok, Anda sudah tiba, katanya. Lu Xiuying melirik ke belakangnya. Bala bantuan yang diundang oleh Wakil Menteri Qiu belum tiba, tanyanya. Belum. Baiklah, kalau begitu kita istirahat dulu, usul Lu Xiuying pada Zhou Yu dan yang lainnya. Lalu, dia menoleh ke Zhou Yu. Zhou, karena kami datang ke sini terburu-buru, kami tidak punya banyak tenda di perkemahan. Kamu bisa tinggal di tendaku, tawarnya. Aku akan berbagi dengan Momo. Mendengar ini, Momo langsung berkata, Ketua kelompok Lu, tidak perlu. Biarkan Zhou Yu tinggal di tempatku. Petik 2. Lu Xiuying terkejut, matanya menampakkan keterkejutan. Momo terkenal sebagai si cantik es dari paviliun bela diri dan belum pernah seproaktif ini sebelumnya. Mungkinkah itu? Tersipu, Momo segera mengklarifikasi, jangan salah paham, Ketua kelompok Lu. Saya baru saja berkonsultasi dengan Zhou Yu mengenai suatu pertanyaan, yang belum selesai kita bahas. Saya ingin dia menyelesaikan penjelasannya. Petik 2. Oh, Lu Xiuying tertawa, baiklah kalau begitu. Momo, dengan pipinya yang masih memerah, menuntun Zhou Yu ke tendanya. Setelah tiba di tenda, keduanya mengobrol sebentar dan selesai membahas pertanyaan tersebut. Lalu Zhou Yu berkata, Momo, bisakah kamu menjagaku sebentar? Aku perlu berkultivasi untuk sementara waktu. Petik 2. Momo dipenuhi rasa ingin tahu. Mengapa dia tiba-tiba perlu berkultivasi di saat seperti ini? Namun, dia tidak bertanya lebih jauh. Tentu saja, tidak masalah, dia setuju. Momo melangkah keluar. Zhou Yu segera duduk bersila. Dia telah menyerap energi roh yang dari Nenek Yeling dan telah menekannya dalam dantiannya dengan Nether Fire Truki, tanpa sempat memprosesnya. Membiarkannya tidak diobati dalam jangka waktu lama bukan tanpa dampak buruk padanya, jadi ia perlu mengatasinya. Zhou Yu mulai menggunakan metode pemadatan roh primordial yang diajarkan kepadanya oleh orang tua itu, mulai memurnikan energi roh yang ini. Dalam waktu setengah jam, Zhou Yu berhasil memurnikan energi roh yang. Sayangnya, jumlah energi roh yang ini terlalu kecil untuk mulai membentuk dasar roh yang. Jika dia ingin memadatkan roh yang, dia akan membutuhkan lebih banyak energi roh yang. Setelah menyelesaikan kultivasinya, Zhou Yu tidak terburu-buru bangun. Dia melepaskan roh yin-nya. Melihat tempat itu dekat dengan lokasi yang dijelaskan Nenek Yeling, Zhou Yu memutuskan untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Menggabungkan deskripsi yang diberikan oleh Nenek Yeling dengan peta Lu Xiuying, Yin Spirit milik Zhou Yu dengan cepat menemukan lokasi yang ditunjukkan.
Itu adalah gunung berapi yang tidak aktif. Zhou Yu mulai memeriksanya dengan cermat menggunakan roh yin miliknya. Yang berlawanan saling tolak, dan roh yin sangat peka terhadap aura energi roh yang. Setelah beberapa penginderaan, memang ada kehadiran energi roh yang di sini, meskipun sangat lemah dan hampir hilang. Zhou Yu mengerutkan kening. Sepertinya energi roh yang di sini sudah lenyap, pikirnya. Dia ingat apa yang dikatakan oleh Northwestern Wolf Tree. Mungkinkah energi roh yang telah diambil oleh Master Penjara Iblis, tanyanya. Karena tidak mau menyerah begitu saja, Zhou Yu segera memperluas area pencarian. Tak lama kemudian, indera Zhou Yu berkedut. 5 kilometer dari lokasi itu, ia menemukan sebuah gua dengan aura kuat yang samar-samar terlihat di dalamnya. Selain itu, ia mengidentifikasi banyak formasi di sekitar gua. Mengendalikan roh yin-nya, Zhou Yu diam-diam menghindari formasi terluar dan hendak bergerak mendekat untuk melihat lebih jelas ketika tiba-tiba, fluktuasi formasi menghantamnya. Sialan, pikirnya. Formasi yang secara khusus menargetkan roh primordial. Tanpa ragu, Zhou Yu segera menarik kembali roh yin-nya. Setelah beberapa saat, Zhou Yu perlahan membuka matanya, cahaya tajam menyambarnya. Sepertinya ada seseorang di dalam gua itu, dia menyadari. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, itu pasti Master Penjara Iblis. Dia sedang memurnikan energi roh yang. Bab 415. Hancurkan pengepungan. Sementara itu, di sebuah gua di Gunung Hongyang, seorang lelaki tua tiba-tiba membuka matanya. Formasi yang melindungi indera ilahi telah dipicu. Mungkinkah? Apakah Paviliun Bela Diri telah mengirimkan para ahli alam suci? Ada kilatan dingin di mata lelaki tua itu. Sepertinya tidak cocok untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Paviliun Bela Diri. Tunggu saja sampai aku memurnikan energi yang, lalu aku akan menunjukkannya padamu. Tepat saat Zhou Yu hendak berdiri dan pergi, sebuah suara hangat tiba-tiba terdengar dari luar tenda. Momo, aku tahu kamu akan ada di sini. Aku datang khusus untuk mencarimu. Haha, kita sudah lama tidak bertemu, maukah kamu mengundangku ke tendamu untuk duduk? Momo segera campur tangan. Qiyuyong, kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Momo, apa maksudmu? Apakah kamu lupa bahwa orang tua kita telah mengatur pertunangan masa kecil untuk kita? Aku datang untuk menemuimu karena alasan itu. Qiyuyong belum menyelesaikan kata-katanya ketika Zhou Yu keluar dari dalam tenda. Wajah Qiyuyong tersenyum, tetapi sekejap kemudian, ekspresinya berubah sangat tidak sedap dipandang. Momo, siapa dia? Mengapa dia ada di dalam tendamu? Momo juga tidak menyangka Zhou Yu akan muncul saat ini. Meski begitu, wajahnya tetap sedingin es. Dia temanku. Temanmu. Omong kosong macam apa ini, teman? Aku yakin hubungan kalian tidak sesederhana itu. Petik 2. Qiyuyong berkata dengan marah. Saya akan bertanya lagi, siapa sebenarnya dia? Bicaralah dengan jelas, atau aku akan membunuhnya sekarang juga. Petik 2. Dengan kata-kata itu, Qiyuyong hendak memulai aksinya. Momo segera menarik Zhou Yu ke belakangnya. Tubuhnya menempel erat di dada Zhou Yu. Zhou Yu hampir bisa mencium aroma yang keluar dari rambutnya. Kamu berani. Melihat Momo dan Zhou Yu begitu dekat, Qiyuyong menjadi semakin marah. Momo, hidup atau mati, kamu tetap anggota keluarga Qiyu. Dalam hidup ini, kamu hanya bisa memiliki satu pria, dan itu adalah aku. Siapapun yang menyentuhmu harus mati. Petik 2. Menyingkir. Momo gemetar karena marah. Zhou Yu dapat melihat bahwa Momo sama sekali tidak berdaya menghadapi pria bernama Qiyuyong ini. Tiba-tiba, Zhou Yu mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di bahu Momo. Menariknya ke sisinya. Dia berbicara dengan nada mengejek. Umur berapa ini, masih mengikuti pertunangan masa kecil. Momo sekarang adalah pacarku. Coba sentuh dia. Momo tidak pernah menyangka Zhou Yu akan mengucapkan pernyataan seperti itu. Wajahnya langsung memerah, namun dia tidak melawan. Tetapi kata-kata itu benar-benar membuat Qiyuyong marah. Matanya hampir menyemburkan api. Bajingan kecil, lepaskan wanitaku. Qiyuyong menghunus pisau panjangnya dan dengan ganas mengayunkannya ke arah Zhou Yu. Namun pada saat itu, sebuah suara tegas terdengar. Hentikan. Detik berikutnya, sosok Lu Xiuying muncul di depan Qiyuyong. Dia menjatuhkan pisau dari tangan Qiyuyong dan menegurnya dengan keras. Qiyuyong, apa yang kamu lakukan? Siapa yang mengizinkanmu membuat masalah di kamp? Qiyuyong membalas dengan marah. Pemimpin kelompok Lu, dia berani menyentuh wanitaku. Bagaimana aku bisa menoleransi hal itu? Lu Xiuying berhenti sejenak, tapi masih berkata dengan marah. Wanita kamu. Kapan Momo menjadi wanitamu? Meskipun pertunangan sejak kecil sudah diatur, pada akhirnya, Momo yang memutuskan apakah dia ingin menikah. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Memaksanya melawan keinginannya. Saya tidak peduli. Pokoknya,
bajingan kecil ini menyentuh Momo, dia harus mati. Petik 2. Saat dia berbicara, Qiu Yong hendak melanjutkan serangannya. Tamparan. Lu Xiuying menamparkan wajah Qiu Yong. Wajah Qiu Yong memerah karena marah. Pemimpin kelompok Lu, kau benar-benar memukulku. Memukulmu. Aku menyelamatkanmu. Petik 2. Zhou Yu adalah seorang ahli dari alam bawaan besar. Bahkan hantu tua dari langkah bayangan hantu mati di tangan Zhou Yu. Dengan tingkat keterampilanmu, dia bisa membunuhmu dengan jentikan jarinya. Jangan bodoh dan mencari kematianmu sendiri. Petik 2. Pupil mata Qiu Yong tiba-tiba menyempit. Zhou Yu, yang tampak seumuran dengannya, adalah seorang ahli dari alam bawaan besar. Bagaimana itu bisa terjadi? Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Pemimpin kelompok Lu, siapa nama yang kau sebutkan? Zhou Yu. Apakah dia Zhou Yu yang membunuh guru surgawi Jin Dingtian? Lu Xiuying mengangguk. Itu benar. Seketika, ekspresi Qiu Yong berubah tak menentu. Sekarang dia percaya apa yang dikatakan Lu Xiuying. Lagi pula, dia juga telah mendengar reputasi Zhou Yu. Dia hanya tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Lu Xiuying menoleh, menatap ke arah Zhou Yu. Zhou, saya minta maaf. Kurangnya disiplin sayalah yang membuat bawahan saya tidak menghormati Anda. Petik 2. Zhou Yu melambaikan tangannya. Tidak masalah. Dia tidak menganggap serius angka sepele seperti itu. Pemimpin kelompok Lu, kapan kita berangkat? Pembantu kita akan segera tiba. Begitu mereka sampai di sini, kita akan berangkat. Petik 2. Baiklah. Momo menatap dingin ke arah Qiu Yong. Dia menarik tangan Zhou Yu, kembali ke tendanya. Setelah kembali ke tenda, Momo segera melepaskan tangan Zhou Yu. Wajahnya memerah, dia menunduk, terdiam. Zhou Yu berdeham. Momo, aku minta maaf. Aku hanya mengatakan itu sebelumnya untuk membantumu keluar dari situasi ini, jadi. Apa maksudmu? Setelah memanfaatkannya, dia terburu-buru menjelaskan, apa yang seharusnya dia katakan. Momo mengangkat kepalanya, menatap Zhou Yu dengan tatapan pucat. Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu. Zhou Yu tersenyum malu. Tentang itu. Ada apa dengan Qiu Yong? Bab 416. Sang Grandmaster Tiga Bunga. Mata Momo menampakkan warna kemarahan. Kakek saya dan Wakil Menteri Qiu adalah teman lama, waktu mereka masih muda, merekalah yang mengatur pertunangan ini untuk kami. Kemudian, karir Wakil Menteri Qiu melambung tinggi, dan ia menjadi salah satu dari 3 wakil menteri besar kabinet bela diri. Qiu Yong menjadi semakin arogan dan mendominasi, sama sekali tidak bermoral. Selama bertahun-tahun, saya mendengar dia meninggalkan banyak gadis dalam keadaan hamil lalu menelantarkan mereka kemudian, dan beberapa gadis bahkan kehilangan nyawa mereka. Namun karena kakeknya adalah wakil menteri, dia selalu lolos tanpa cedera. Lagi pula, dia terus-menerus menggangguku. Jika bukan karena ketenaran guruku, Bian Zhengyi, yang tidak berani memperlakukanku dengan sembrono seperti yang dilakukannya pada gadis-gadis lain, aku mungkin juga tidak akan bisa lolos dari cengkramannya. Saya tidak pernah membayangkan situasi Momo begitu buruk. Kilatan dingin melintas di mata Zhou Yu. Jangan khawatir, sekarang setelah aku menemukan masalah ini, aku akan membantumu. Mulut Momo berkedut sedikit, dan matanya menunjukkan ekspresi tersentuh. Zhou Yu menambahkan kalimat lain. Lagi pula, kita adalah teman-teman. Petik 2. Momo menatapnya, tapi dia tetap berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Tapi, jangan terlalu gegabah, lagi pula, kakeknya adalah wakil menteri kabinet militer, dan menyinggung perasaannya bisa sangat merepotkan. Zhou Yu hendak berbicara ketika tiba-tiba ia merasakan 2 aura kuat mendekat dengan cepat. Pada saat yang sama, suara Lu Xiuying juga terdengar. Semuanya, keluar dan berkumpul. Momo sambil menarik Zhou Yu, pergi keluar. Mereka melihat 3 orang tua telah datang ke perkemahan. Aura kuat yang dirasakan Zhou Yu berasal dari 2 dari 3 orang ini. Kedua pria ini, keduanya berusia sekitar 60 tahun, tidak menyembunyikan aura mereka. Zhou Yu segera melihat bahwa mereka berdua adalah penguasa alam bawaan. Tapi yang jelas, keduanya adalah pengawal. Orang tua di tengah adalah tokoh yang benar-benar menonjol. Momo, apakah kamu mengenal mereka? Momo menganggukkan kepalanya. Kedua master bawaan itu, yang lebih tinggi bernama Liu Qinghu, dan yang lebih pendek bernama Fang Xuanlong. Mereka berdua adalah penguasa lama dari alam bawaan. Adapun yang di tengah, dia punya reputasi yang lebih besar lagi, dia disebut Master Sanhua. Guru Sanhua adalah seorang ahli formasi terkenal dari Haizu, dan kabinet bela diri bersusah payah mengundangnya kali ini. Jadi, kita tidak boleh menyinggung orang ini. Sesungguhnya, Lu Xiuying sekarang melaporkan situasi tersebut kepada Guru Sanhua dengan penuh hormat. Namun, Guru Sanhua tampak sombong dan tidak melirik Lu Xiuying sedikitpun. Zhou Yu tersenyum tipis.
Dia teringat gua yang pernah dijelajahinya sebelumnya. Formasi di sekitar gua itu sungguh luar biasa, bahkan dia hampir terperangkap olehnya. Saya harap dia punya keterampilan yang nyata. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Zhou Yu merenung dalam hati. Apa katamu? Momo menatapnya dengan bingung. Tidak ada apa-apa. Pada saat ini, Lu Xiuying berkata kepada orang banyak. Baiklah, semuanya ada di sini. Berkemaslah, kita akan segera berangkat untuk mencari Master Penjara Iblis. Petik 2. Ya, semua orang menjawab serempak. Saat semua orang berkemas, Qiyong menghampiri Liu Qinghu dan membisikkan beberapa kata. Di tengah-tengahnya, dia sesekali melirik Zhou Yu, matanya dipenuhi dengan kebencian yang dingin. Zhou Yu melirik Qiyong dan mencibir pada dirinya sendiri. Anak ini sebaiknya tidak mencari kematian, kalau tidak, dia tidak akan keberatan menyelesaikan masalah Momo untuk selamanya. Tak lama kemudian, semua orang siap berangkat. Lu Xiuying dengan hormat berkata, Guru Sanhua, Master Penjara Iblis sangat licik dan ahli dalam formasi. Dia mendirikan banyak formasi di pegunungan, mulai sekarang, kami akan mengandalkan kalian bertiga. Petik 2. Liu Qinghu berbicara dengan acuh tak acuh. Dengan adanya Guru Sanhua di sini, hal-hal seperti itu tidak perlu Anda khawatirkan. Ikuti saja kami, jaga jarak 100 meter sudah cukup. Baiklah. Lu Xiuying langsung setuju. Juga, biarkan Qiyong ikut dengan kami. Lu Xiuying ragu-ragu, tapi masih mengangguk dan berkata. Kemudian dia berbalik ke tim di belakangnya dan berkata, Qiyong, keluarlah dan ikuti Tuan Sanhua dan yang lainnya. Mendengar ini, semua orang menunjukkan ekspresi iri. Di pegunungan yang dalam ini, dengan ahli formasi seperti Master Penjara Iblis yang bersembunyi dalam bayangan, tentu saja paling aman untuk mengikuti Master Sanhua dan rekan-rekannya. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang memiliki kakek yang merupakan wakil menteri yang memberi mereka hak istimewa untuk menemani Guru Sanhua. Qiyong berjalan dengan bangga, wajahnya penuh kesombongan. Momo, jika kau datang ke sisiku dengan sukarela sekarang, aku tidak akan mengingat ketidaksetiaanmu sebelumnya. Aku akan membawamu bersamaku, mengikuti Guru Sanhua dan rekan-rekannya, memastikan kamu bebas dari kekhawatiran selama perjalanan. Petik 2. Momo melirik Qiyong, mata indahnya penuh dengan penghinaan. Dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Zhou Yu. Tidak perlu. Wajah Qiyong berubah menjadi gelap gulita. Bagus. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju Guru Sanhua dan dua orang lainnya. Melihat pemandangan ini, Lu Xiuying merasa tidak berdaya. Di satu sisi adalah Master Sanhua, yang diundang oleh kabinet bela diri dengan harga tinggi, dan di sisi lain adalah Zhou Yu. Dia tidak mampu memprovokasi pihak manapun dan hanya bisa mencoba menjadi penengah di antara mereka untuk mencegah konflik apapun. Lu Xiuying menghampiri Zhou Yu dan berbisik. Zhou, Momo, saat keberangkatan nanti, akan lebih baik jika kalian berdua berjalan di paling ujung. Petik 2. Lu Xiuying hanya bisa berusaha menjauhkan Qiyong dari Zhou Yu sejauh mungkin. Zhou Yu, melihat kesulitan Lu Xiuying, tersenyum dan berkata, Baiklah. Tetapi tetap saja, sepanjang perjalanan, Qiyong makin geram melihat Zhou Yu dan Momo ngobrol dan tertawa bersama. Qiyong mendekati Liu Qinghu dan berkata, Penatua Liu, saya butuh bantuanmu. Liu Qinghu terkekeh. Anda bebas berbicara, Tuan Muda Qiu. Nanti, bantu aku membunuh Zhou itu. Bab 417. Formasi ganda. Liu Qinghu tidak pernah menganggap serius Zhou Yu, dia lebih peduli dengan kakek Qiyong. Tentu saja, itu tidak masalah. Namun, masalah ini tetap membutuhkan persetujuan Tuan Sanhua. Lagi pula, misi utama kita kali ini adalah melindungi Tuan Sanhua. Qiyong mengangguk setuju. Dipahami. Tapi, aku tidak kenal dengan Master Sanhua. Apakah menurutmu orang tuanya akan setuju? Liu Qinghu terkekeh sambil berkata, hehe. Tentu saja. Namun, karena kami membantu Anda hari ini, ketika tiba saatnya Wakil Menteri Qiu membutuhkan bantuan kami, saya harap Wakil Menteri Qiu tidak akan menolaknya. Qiyong segera meyakinkan. Tidak masalah, kalau nanti kamu butuh bantuan, kabari saja aku. Aku jamin kakekku akan membantumu. Bagus. Cukup dengan kata-katamu, Qiu muda. Nanti kalau ada kesempatan, aku akan melumpuhkan anak itu dan menyerahkannya kepadamu, supaya kamu bisa membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Itu akan sempurna. Wajah Qiyong dipenuhi dengan senyum sinis. Mengikuti jalan pegunungan yang terjal, setelah sekitar setengah jam, semua orang tiba di medan yang sangat sempit. Tiba-tiba, Zhou Yu berbicara. Semuanya berhenti, ada sesuatu yang aneh di depan. Suara Zhou Yu, dalam kesunyian malam, terdengar sangat jelas dan keras. Semua orang terkejut dan menghentikan langkahnya. Liu Qinghu langsung memarahi. Nak, apa yang kamu teriakkan? Zhou Yu melirik Liu Qinghu dengan dingin sebelum berkata.
Ada formasi di depan. Alis Guru Sanhua berkerut. Hanya formasi kecil, aku sudah menyadarinya dan bisa menghancurkannya dengan mudah. Apakah kamu perlu meneriakkannya tanpa alasan yang jelas? Bagaimana jika kamu membocorkan lokasi kami, bisakah kamu memikul tanggung jawab itu? Lu Xiuying buru-buru mencoba untuk meredakan keadaan. Guru Sanhua, tolong jangan marah. Zhou bermaksud baik, jadi jangan tersinggung. Petik 2. Guru Sanhua berkata dengan dingin. Sekali ini saja, kalau sampai terjadi lagi, aku akan langsung mengeluarkannya dari tim. Ya. Lu Xiuying hanya bisa mengangguk kaku. Setelah itu, Guru Sanhua menyapu lengan bajunya dan melangkah maju. Melihat kejadian ini, dua orang laki-laki di belakang rombongan menggerutu tidak puas. Sialan, hanya karena dia dari Haizu, apa dia pikir dia penguasa segalanya? Sungguh menyebalkan melihatnya. Tepat. Mata di atas kepalanya, tidak takut jatuh dan mati saat berjalan di malam hari. Mendengar kedua pria ini, Zhou Yu merasa cukup lucu. Apakah kalian berdua tidak takut mereka akan mendengar kalian? Takut apa, Palu? Jangan khawatir, Zhou. Kami, saudara-saudara, bersamamu. Petik 2. Hah? Kau kenal aku? Tanya Zhou Yu penasaran. Tentu saja, kami juga ada di sana saat kami menangkap Old Ghost He. Kamu mungkin tidak memperhatikan kami, Zhou. Saya Han Yuang, dan dia Li Mingdan, kami berdua sangat mengagumimu. Zhou Yu terkekeh. Terima kasih atas penghargaan yang tinggi, saudara-saudara. Jika ada masalah nanti, tetaplah dekat denganku, dan kamu akan baik-baik saja. Petik 2. Kamu berhasil. Kedua pria itu berkata serempak. Pada saat itu, di barisan terdepan rombongan, di tengah gelapnya malam, puluhan cahaya api tiba-tiba meledak, melesat ke angkasa. Lampu-lampu itu menyebar luas dan menyambar ke arah kerumunan. Ada formasi, hati-hati. Banyak orang dalam kelompok itu berseru kaget. Guru Sanhua melihatnya dengan pandangan meremehkan. Itu hanya formasi api surgawi kecil. Saya menemukannya sejak lama. Apa yang perlu diributkan? Saat dia selesai berbicara, sang Master Tiga Bunga mengibaskan lengan bajunya, dan sebuah jimat terbang keluar. Ledakan. Jimat itu mendarat di rumpun-rumput liar di dekatnya. Untuk sesaat, itu seperti granat yang meledak. Anehnya, semburan api yang keluar langsung lenyap. Jelaslah bahwa formasi api surgawi telah rusak. Semua penonton memperhatikan sang guru Tiga Bunga dengan rasa takut yang berkepanjangan, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Sang Master Tiga Bunga sungguh-sungguh sesuai dengan reputasinya. Qiu Yong sangat bersemangat saat dia berkata, Master of Three Blossoms benar-benar pantas menyandang gelar Master Formasi, hari ini sungguh membuka mata kami. Sang Master of Three Blossoms melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Saya sudah mengatakan itu hanya formasi sepele, tidak layak untuk disebutkan. Namun, pada saat ini, Zhou Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Formasinya belum sepenuhnya rusak. Semuanya, cepat mundur. Mendengar ini, semua orang terkejut dan menatap Zhou Yu dengan bingung. Qiu Yong mencibir. Zhou Yu, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Siapakah kamu yang berani mempertanyakan sang guru Tiga Bunga? Perkataan Qiu Yong jelas dimaksudkan untuk memancing ketidaksenangan Master Tiga Bunga terhadap Zhou Yu. Akan tetapi, belum sempat dia selesai bicara, wajah sang guru Tiga Bunga tiba-tiba berubah. Tidak, formasi api surgawi hanyalah umpan, ada formasi tersembunyi lain di baliknya. Sebelum sang guru Tiga Bunga selesai berbicara, penampakan hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar semua orang. Desis-desis-desis. Serangkaian desisan menusuk terdengar di telinga semua orang. Seketika semua orang mulai merasa pusing dan lemah. Pada saat yang sama, penampakan hantu ini mengelilingi semua orang dan diam-diam melancarkan serangan. Dalam sekejap mata, setiap orang mengalami tingkat cedera yang berbeda-beda. Itu adalah Ghost Shadow Array berlapis, formasi tingkat tinggi. Keahlian orang yang memasangnya jauh lebih hebat dari apa yang saya bayangkan. Aku sedang menyiapkan barisan pertahanan sekarang, cepat masuk ke dalam. Sang guru Tiga Bunga berteriak, lalu mulai menggunakan tindakan bertahan. Tak lama kemudian, ia membentuk formasi pertahanan dalam radius 10 meter di sekelilingnya. Qiu Yong yang ketakutan dan pucat, segera berlari ke sisi Master of Three Blossoms dan berdiri dekat padanya. Lu Xiuying juga bergegas memanggil semua orang ke formasi pertahanan. Zhou Yu masih mengamati formasi tersebut, tetapi Momo dengan paksa menyeretnya ke formasi pertahanan Master of Three Blossoms. Dalam waktu kurang dari 1 menit, bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi mereka, seiring semakin banyaknya penampakan yang muncul, titik lemah mulai terlihat dalam formasi pertahanan Master of Three Blossoms. Kadang-kadang, bayangan hantu akan menerobos formasi untuk menyerang semua orang di dalamnya. Ekspresi wajah Lu Xiuying menjadi serius. Tuan Tiga Bunga, sepertinya Tuan Penjara Iblis sudah menemukan kita, ini agak buruk.
Bisakah kau menghancurkan Ghost Shadow Array berlapis ini? Sang guru tiga bunga menjawab tanpa ekspresi. Saya bisa, tapi butuh waktu. Lu Xiuying menghela napas lega. Senang mendengarnya. Pada saat itu, Momo dengan penasaran bertanya. Zhou Yu, bagaimana kamu menyadari formasi itu tidak rusak? Zhou Yu menjawab dengan senyum tipis. Saya juga memiliki beberapa pemahaman tentang formasi. Momo tampak terkejut. Kamu juga tahu tentang formasi. Qiu Yong, yang mendengar percakapan mereka, mengejek dengan nada mengejek. Kucing buta yang menabrak tikus mati, itu saja. Jadi bagaimana jika kamu menyadarinya? Kita masih harus bergantung pada Master Tiga Bunga untuk menghancurkan formasi itu, bukan? Bab 418. Kekuatan tersembunyi. Lu Xiuying berbicara dengan serius. Cukup, tahan mulutmu sebentar. Qiu Yong melirik Zhou Yu sambil mencibir lalu terdiam. Setengah jam kemudian, Master Sanhua akhirnya berhasil menghancurkan formasi tersebut, dan bayangan hantu yang pekat berangsur-angsur menghilang. Akan tetapi, setelah formasi itu pecah, setiap orang mengalami tingkat cedera yang berbeda-beda. Jaket lengan kiri Momo robek, memperlihatkan banyak luka di lengannya yang halus dan pucat, mengeluarkan darah. Han Yuang, Li Mingdan, dan lainnya juga terluka. Hanya Qiu Yong, yang tetap dekat dengan Master Sanhua, tidak terluka. Qiu Yong memasang ekspresi puas. Momo, ini baru permulaan. Bahaya yang ada di depan lebih besar. Belum terlambat untuk menyesal sekarang, katanya. Momo benar-benar mengabaikan Qiu Yong. Qiu Yong mendengus dingin. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Pada saat ini, Zhou Yu angkat bicara. Momo, apakah kamu membawa ramuan herbal? Momo mengangguk. Berikan padaku. Momo tidak tahu apa yang sedang direncanakan Zhou Yu, tetapi dia tidak bertanya, sebaliknya, dia segera mengambil beberapa ramuan herbal dari tas yang dibawanya dan menyerahkannya kepada Zhou Yu. Zhou Yu, sambil memegang tanaman herbal, berjalan ke satu sisi dan menggunakan Nether Fire Truki, dengan cepat melelehkan tanaman herbal tersebut. Faktanya, alkimia membutuhkan tungku, dan meskipun Nether Fire Truki dapat melelehkan ramuan herbal, suhunya masih jauh dari cukup untuk memurnikannya. Alasan Zhou Yu melakukan ini adalah untuk diam-diam memasukkan ki sejati kayu Yi ke dalam ramuan herbal. Momo, melihat Zhou Yu menggunakan truki untuk melelehkan ramuan herbal, tampak bingung tetapi, karena kehadiran banyak orang lain, tidak mengajukan pertanyaan apapun. Tak lama kemudian, Zhou Yu meracik ramuan herbal yang mengandung ki sejati kayu Yi menjadi pil. Zhou Yu memberikan pil kepada Momo. Apa ini? Tanya Momo bingung. Kamu akan tahu setelah memakannya, kata Zhou Yu sambil tersenyum tipis. Momo tidak tahu apa yang sedang direncanakan Zhou Yu, tetapi karena percaya, dia pun menelannya. Saat ramuan itu memasuki tubuhnya, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Lengan Momo yang terluka mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam waktu kurang dari 3 menit, lukanya sembuh total. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Momo juga tampak terkejut. Pil jenis apa ini? Zhou Yu tersenyum misterius. Itu rahasia. Momo menatapnya dengan dingin. Pada saat itu, Han Yuang dan Li Mingdan juga datang. Zhou, bisakah kau memberi kami satu pil juga? Tentu saja. Zhou Yu memberikan masing-masing dari mereka sebuah pil, dan membagikan satu pil lagi kepada masing-masing anggota tim yang terluka. Setelah semua orang meminum pilnya, luka mereka cepat sembuh. Lu Xiuying menyaksikan, tercengang, dan berkata dengan penuh semangat. Zhou, bisakah pil ini diproduksi dalam skala besar? Saya ingin membeli semuanya. Petik 2. Kami sering menjalankan misi dan harus bertempur dari waktu ke waktu. Dengan pil ini, kita tidak perlu takut terluka. Petik 2. Zhou Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Maaf, pil ini mengandung obat spiritual yang sangat langka dan hanya bertahan sebentar. Mereka tidak dapat diproduksi secara massal. Tentu saja, ini hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh Zhou Yu. Ki sejati kayu Yi dalam pil hanya bisa bertahan sekitar 1 jam. Setelah 1 jam, zat itu akan hilang, mengubah pil menjadi pil biasa, tidak dapat disimpan dalam jangka waktu lama, sehingga tidak terlalu berarti. Sementara semua orang mengelilingi Zhou Yu dan terus-menerus memujinya, tak jauh dari situ, wajah Qiu Yong tampak muram. Tuan Sanhua telah menghancurkan arai bayangan hantu, tetapi Zhou itu telah merebut semua pusat perhatian, gerutunya. Liu Qinghu dan Fang Xuanlong juga menunjukkan ketidaksenangan. Anak ini benar-benar menyebalkan, gumam Fang Xuanlong. Kilatan dingin melintas di mata Liu Qinghu. Mari kita cari kesempatan untuk menyingkirkannya nanti. Mehem, Fang Xuanlong mengangguk. Guru Sanhua tidak berkata apa-apa, hanya melirik Zhou Yu dengan santai sebelum bangkit dan melanjutkan langkahnya lebih jauh ke dalam. Liu Qinghu berteriak, "Ayo pergi!" Lu Xiuying segera memanggil semua orang untuk mengikutinya.
Pada saat itu, Zhou Yu memperhatikan seseorang. Orang ini berusia sekitar 40 tahun, pendiam, tetapi Zhou Yu telah memergokinya bertukar pandang dengan Qiu Yong beberapa kali. Zhou Yu menyapukan indera ketuhanannya ke atasnya dan langsung memperlihatkan ekspresi bingung. Untungnya, Han Yuang berada di depan Zhou Yu. "Kakak Han, siapa dia?" Zhou Yu bertanya sambil menunjuk pria itu. Han Yuang melirik dan berkata, Dia adalah anggota tim kami yang bernama Hang Xiangbei." Petik 2. Gantung Xiangbei. Zhou Yu tampak bingung. Kultivasi orang ini telah mencapai puncak alam bawaan kecil. Mengapa dia hanya seorang anggota tim? Han Yuang terkejut, lalu tertawa. "Puncak bawaan kecil. Zhou, kamu pasti salah. Dia baru saja mencapai puncak akuisisi, kekuatannya hampir sama denganku." Petik 2. Zhou Yu mengerutkan kening. Dia mendekati Lu Xiuying. "Ketua tim Lu, apakah Anda menyadari kekuatan setiap orang di tim Anda?" "Tentu saja. Apa kekuatan Hang Xiangbei?" Lu Xiuying menatap Zhou Yu dengan aneh dan berkata, "Mendapatkan puncak. Apakah ada masalah?" Tidak ada seorang pun di tim Lu Xiuying yang mengetahui kekuatan sebenarnya Hang Xiangbei. Menunjukkan bahwa Hang Xiangbei sengaja menyembunyikannya. Yang memang menarik. Apa yang sedang dia lakukan? Tanpa membuatnya khawatir, Zhou Yu memutuskan untuk menunggu dan melihat bagaimana hasilnya. Tidak masalah. Tepat pada saat itu, di dalam hutan yang tenang, tiba-tiba terdengar suara menyeramkan. Itu tampak jauh namun juga dekat, benar-benar menakutkan. "Lu Xiuying, orang-orang pavilion bela dirimu seperti plester kulit anjing, menempel padaku. Sepertinya kau tidak akan beristirahat sampai kau mati." Bab 419. Formasi pemadaman ilusi 5 elemen. Ekspresi wajah Lu Xiuying berubah. Dia segera membuat semua orang waspada dan kemudian mengamati sekeliling. "Tuan penjara iblis, kau akhirnya menunjukkan dirimu. Anda telah melakukan banyak sekali kejahatan yang paling serius, membantai orang-orang yang tidak bersalah. Persekutuan bela diri kami bertekad untuk menangkapmu dan membersihkan masyarakat dari ancamanmu." Petik 2. Hahaha. Sang kepala penjara iblis tertawa terbahak-bahak. Di tengah tawanya, ada kengerian yang mengerikan. "Baiklah, kalau begitu, kalian semua akan tinggal di sini dan menjadi jiwa-jiwa yang hilang dalam formasiku." Pada saat ini, Guru Agung Sanhua berbicara. "Tuan penjara iblis, aku juga pernah mendengar tentangmu. Kau, hanya seorang hantu penyendiri di alam liar, berani bersikap lancang di hadapanku. Mengapa kamu tidak keluar dan mengakui dosa-dosamu dengan patuh? Anda adalah Master Sanhua dari Haizu, bukan? Aku mengenalmu. Kamu bukan dari persekutuan bela diri. Jika kamu pergi sekarang, aku tidak akan merepotkanmu. Jika tidak, hari ini, kamu juga akan mati di sini." Petik 2. Ancaman dari Tuan Penjara Iblis. Guru Sanhua adalah seorang yang sangat bangga. Dia telah memandang rendah Master Penjara Iblis, yang hanyalah hantu dari alam liar. Sekarang karena diremehkan olehnya, dia tentu saja menjadi marah. "Berani sekali kau. Bocah penjara iblis, saat aku menangkapmu, aku akan melumpuhkanmu secara pribadi." Sang Master Penjara Iblis terkekeh dingin. "Ah, benarkah? Cobalah bertahan hidup dan melarikan diri dari formasiku terlebih dahulu," balasnya. Begitu dia selesai berbicara, tanah di bawah Zhou Yu dan yang lainnya mulai bergetar hebat. Tak lama kemudian, beberapa retakan muncul di tanah. Dari celah-celah itu, 5 aliran cahaya berwarna melesat ke langit, saling terkait dan membentuk 5 tirai cahaya, yang sepenuhnya mengelilingi semua orang. Tirai cahaya warna-warni yang mempesona tampak seperti aurora di langit malam kutub, bagaikan mimpi. Namun, pada saat berikutnya, tirai cahaya merah itu tiba-tiba berubah menjadi langit penuh hujan api meteorik, menghantam orang-orang di bawahnya. Wajah Guru Sanhua berubah drastis. Tidak bagus, itu formasi pemadaman ilusi 5 elemen. Dia segera mengeluarkan segenggam jimat dari dadanya dan melemparkannya ke sana kemari. Jimat-jimat ini jatuh ke tanah dan langsung menghasilkan beberapa formasi pelindung, melindungi dirinya dan Liu Qinghu, Fang Xuanlong, dan Qiu Yong di dalamnya. Peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba dan yang lainnya tidak sempat memasuki formasi karena sudah diselimuti oleh hujan api meteorik. Masyarakat tidak punya pilihan lain selain menggunakan cara mereka masing-masing untuk menangkal hujan api yang lebat. Lagi pula, orang-orang ini adalah elit dari persekutuan bela diri, yang memiliki kekuatan besar. Setelah panik sesaat, mereka segera menenangkan diri. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk merasa lega. Tiba-tiba, berbagai tanaman merambat tumbuh dari tanah. Lapisan serangan kedua dari formasi pemadaman ilusi 5 elemen muncul. Tanaman merambat itu, seperti ular berbisa, menjerat kelompok itu, menyebabkan kekacauan dan kelemahan dalam pertahanan mereka. Hujan api meteorik dari atas memanfaatkan celah-celah ini, dengan teriakan yang terdengar satu demi satu. Lu Xiuying berteriak mendesak, "Tuan Sanhua,
Master Sanhua mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, membuka celah dalam formasi pertahanan. Masuki formasi. Lu Xiuying segera berteriak kepada bawahannya. Semuanya, cepat berkumpul di dekat Master Sanhua. Kerumunan itu keluar dengan metode terkuat mereka, melepaskan diri dari ikatan tanaman merambat dan menahan dampak hujan api meteor saat mereka bergegas menuju Master Sanhua. Momo tidak terkecuali, dia berteriak pada Zhou Yu. Zhou Yu, ke dalam formasi. Namun, saat dia baru saja selesai bicara, tiba-tiba tirai cahaya kemasan di langit berkelebat, dan lapisan serangan ketiga pun muncul. Tak terhitung banyaknya tombak dan pedang berjatuhan dari tirai cahaya kemasan. Serangan tiga tingkat itu saling berkaitan, dan kekuatannya melampaui apa yang dapat ditahan oleh seniman bela diri manapun. Momo hanyalah seorang tabib, tidak ahli dalam pertarungan. Sudah di ambang keputusasaan, munculnya serangan ketiga ini mendorongnya ke ambang keputusasaan. Momo menutup matanya dengan putus asa. Namun saat berikutnya, dia merasakan sebuah tangan kuat melingkari pinggangnya dan membawanya ke dalam formasi. Ketika Momo membuka matanya, itu adalah Zhou Yu. Zhou Yu tersenyum pada Momo. Jangan khawatir, denganku di sini, kamu tidak akan mendapat masalah. Tepat pada saat itu, dua teriakan terdengar dari kejauhan. Zhou Yu berbalik dan melihat bahwa Han Yuang dan Li Mingdan belum memasuki formasi. Pada saat itu, mereka ditekan mundur selangkah demi selangkah oleh ilusi pedang yang tak terhitung jumlahnya di langit. Tubuh mereka penuh luka dan tampak berada di ambang kehancuran. Jelas, mereka hampir tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Aku akan menyelamatkan mereka. Zhou Yu berlari keluar dari formasi pertahanan tanpa ragu-ragu. Zhou Yu. Wajah Momo berubah warna, dan dia mengulurkan tangan untuk menariknya, tetapi dia bahkan tidak menyentuh tepi pakaian Zhou Yu. Saat Zhou Yu melesat keluar dari formasi pertahanan, angin geng berwarna kuning coklat dari formasi pemadaman ilusi 5 elemen menyambar, langsung menelan sosoknya. Gelombang serangan keempat muncul. Pada saat ini, Lu Xiuying menerjang ke dalam formasi. Begitu dia memasuki formasi, dia terjatuh ke tanah, terengah-engah mencari udara. Hang Xiangbei, periksa jumlah orangnya, lihat siapa yang belum datang. Hang Xiangbei melihat sekeliling dan berkata, Ketua tim, Han Yuang, Li Mingdan belum memasuki formasi, selain itu, Tuan. Zhou telah masuk namun kemudian bergegas keluar lagi. Apa? Wajah Lu Xiuying langsung berubah, dan dia segera melihat keluar formasi, di mana, saat itu, angin kencang, hujan api, tanaman merambat, dan bilah pedang, campuran dari 4 serangan, telah mengubah daerah pinggiran menjadi neraka total. Kenapa dia keluar? Raut wajah Lu Xiuying berubah sangat muram. Momo, dengan mata memerah, berkata, dia bilang dia akan menyelamatkan orang lain. Pada saat ini, Qiu Yong mendekati Momo dan mencibir. Orang idiot ini, yang mencari kematiannya sendiri, hanya dirinya sendiri yang harus disalahkan. Momo meraung dengan marah. Wajah Qiu Yong menjadi gelap. Demi anak itu, beraninya kau bicara seperti ini padaku. Tamparan. Qiu Yong menamparkan wajah Momo. Momo terjatuh ke tanah. Sebuah bekas telapak tangan yang jelas terlihat pada wajah cantiknya, dan dari sudut mulutnya menetes darah merah. Qiu Yong, apa yang sedang kamu lakukan? Lu Xiuying meraung dengan marah. Qiu Yong berkata dengan dingin. Ketua tim Lu, aku sedang mendisiplinkan tunanganku sendiri, apa hubungannya denganmu? Jika kau ikut campur lebih jauh, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kamu berani. Lu Xiuying langsung marah besar. Momo segera bangkit dan menghentikan Lu Xiuying. Dia sangat menyadari bahwa alasan Qiu Yong begitu sombong sepenuhnya karena situasi yang dihadapi dan hubungan dengan Master Sanhua. Berselisih dengan Qiu Yong saat ini bukanlah hal yang bijaksana. Ketua tim Lu, aku baik-baik saja. Saat itu, Guru Sanhua berbicara. Formasi pemadaman ilusi 5 elemen tidak bisa dihancurkan, mustahil untuk menerobosnya. Sekarang saya akan menggunakan teknik untuk menekan formasi sementara. Waktunya terbatas, ikuti aku dengan seksama dan mari kita tinggalkan tempat ini. Petik 2. Wajah Lu Xiuying berubah. Tuan Sanhua, tunggu dulu, Tuan. Zhou dan kedua anggota tim saya belum kembali. Qiu Yong segera berkata, Ketua tim, mereka sudah mati. Apakah kau ingin kita semua mati bersama mereka? Jika kamu tidak mau pergi, tinggallah di sini sendirian. Bab 420. Lu Xiuying sangat marah. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Pada saat ini, Grandmaster Tiga Bunga angkat bicara. Kekuatan formasi pemadaman ilusi 5 elemen akan segera mencapai puncaknya, dan aku bisa menekannya selama maksimal 5 menit. Lebih dari 5 menit, dan kita semua akan mati di sini. Petik 2. Apakah ketua tim Lu ingin semua orang dimakamkan bersamamu? Aku. Wajah Lu Xiuying menunjukkan ekspresi berjuang. Hang Xiangbei mencoba membujuk. Ketua tim, kita harus bergegas dan pergi. Jika kita tinggal lebih lama lagi, seluruh pasukan kita akan menemui ajalnya.
Baiklah, kata Lu Xiuying dengan susah payah. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin tim dan harus bertanggung jawab atas semua orang. Momo, ayo pergi. Lu Xiuying sambil memegang tangan Momo berkata. Momo menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pergi. Aku menunggunya kembali. Petik 2. Dia pasti akan kembali. Momo. Lu Xiuying menjadi cemas. Tepat pada saat itu, Grandmaster Triple Flower meraung tidak jauh darinya. Saya telah membuka jalan keluar dari formasi, bergerak cepat. Setelah berkata demikian, Grandmaster Triple Flowers melesat maju terlebih dahulu. Li Qinghu, Fang Xuanlong, dan Qiu Yong mengikuti dari dekat. Semuanya, tetap semangat. Lu Xiuying berteriak keras. Anggota tim lainnya pun segera bergegas keluar. Momo, ayo pergi. Lu Xiuying berteriak, tetapi Momo sangat bertekad. Pada saat putus asa, Lu Xiuying memukul Momo di bagian belakang kepalanya, membuatnya pingsan. Lu Xiuying menggendong Momo dan menyerbu ke jalan keluar. Dalam formasi pemadaman ilusi 5 elemen, serangan 5 kali lipat telah meletus sepenuhnya. Zhou Yu telah mendorong teknik kuali emas ke tahap terkuatnya, pola kuali emas muncul di kulitnya, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh hantu kuali emas. Hantu kuali emas ini memblokir semua 5 serangan dari formasi pemadaman ilusi 5 elemen. Di belakang Zhou Yu ada Han Yuang dan Li Mingdan. Tubuh mereka berlumuran darah dan mereka menderita luka parah. Melihat serangan mengerikan di luar hantu kuali emas, wajah Han Yuang dipenuhi dengan kepahitan. Adik Zhou, kami tidak akan pernah melupakan anugerah keselamatan darimu. Namun, serangan dari formasi pemadaman ilusi 5 elemen terlalu mengerikan, aku khawatir kita tidak akan berhasil. Sebaiknya kau segera pergi, kami tidak bisa menyeretmu bersama kami. Petik 2. Itu benar. Li Mingdan juga angkat bicara. Sejak hari kami bergabung dengan Paviliun Seni Bela Diri, kami siap menghadapi kematian. Hidup kami yang tak berharga tidak berarti apa-apa jika hilang, tapi kalian punya masa depan yang cerah, kalian tidak perlu mengambil risiko demi kami. Jika tidak, kami tidak akan pernah memaafkan diri kami sendiri jika kami mati. Zhou Yu tersenyum sedikit. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri, saudara-saudaraku. Formasi pemadaman ilusi 5 elemen yang disebut-sebut ini mungkin tampak ganas, tetapi jika seseorang dapat memahami prinsip-prinsip pengoperasian formasi ini dapat dipatahkan. Han Yuang dan Li Mingdan keduanya terkejut. Zhou Yu, kamu mengerti formasi. Sebagai warga pagoda bela diri, mereka semua sadar betapa langkanya RI Master. Di seluruh negara Qin di dunia seni bela diri, tidak ada satupun master formasi yang terkenal. Keadaan sulit mereka saat ini adalah bukti terbaiknya. Seorang RI Master yang tangguh, dengan persiapan yang matang, dapat menghabisi sekelompok besar ahli bawaan, atau bahkan mereka yang berada di Saint Realm. Pagoda bela diri telah berusaha keras untuk merekrut Master Sanhua dari Haizu, namun ia hanya dapat lolos dari formasi tersebut, tidak dapat menghancurkannya. Sekarang, Zhou Yu sebenarnya mengatakan dia akan menghancurkan formasi itu. Anda dapat bayangkan betapa terkejutnya mereka saat itu. Zhou Yu tidak banyak bicara, tatapannya berapi-api. Kalian berdua, para tetua, gunakan kekuatan kalian untuk menutup telinga, dan pada saat yang sama, buka mulut kalian. Han Yuang dan Li Mingdan tidak tahu apa yang direncanakan Zhou Yu. Tetapi kemampuan mereka untuk mengikuti perintah kuat, dan mereka segera melakukan apa yang dikatakan Zhou Yu. Momen berikutnya. Mengaum. Gelombang suara terlihat menyebar. Bercampur dalam gelombang suara itu adalah ribuan tentara dan kuda. 5 lapis serangan yang menyelimuti mereka, yang awalnya merupakan transformasi dari 5 elemen, hancur seketika oleh gelombang suara mengerikan milik Zhou Yu, termasuk layar cahaya keemasan yang berubah menjadi gagang pisau dan tombak serta hujan api yang memenuhi langit. Sekalipun Han Yuang dan Li Mingdan telah membuat persiapan, gelombang suara yang menakutkan itu tetap saja menusuk hingga ke dalam jiwa mereka, menyebabkan darah mengalir dari 7 lubang mereka. Zhou Yu kini telah merangsang, sentuhan ilahi, ke kondisi terkuatnya. Segala sesuatu dalam radius 100 meter berada dalam persepsinya. Dia tahu setiap perubahan di udara seperti punggung tangannya. Formasi pemadaman ilusi 5 elemen didasarkan pada prinsip 5 elemen yang menghasilkan dan mengalahkan satu sama lain, di mana keseimbangan merupakan hal yang paling penting. 5 elemen, jika salah satu elemen ditekan terlalu lama, hal itu akan menyebabkan ketidakseimbangan dan menimbulkan celah dalam formasi. Tugas Zhou Yu adalah menemukan mata rantai terlemah dalam formasi pemadaman ilusi 5 elemen. Benar saja, saat elemen logam dan api ditekan sebentar, Zhou Yu segera menemukan titik lemah dari formasi pemadaman ilusi 5 elemen. Jadi itu elemen kayu. Secerca wawasan bersinar di mata Zhou Yu. Dia melayangkan pukulan dahsyat dengan tangan kanannya, dan Netherfire Truki miliknya meledak secara eksplosif, menyasar pola formasi elemen tanah tersembunyi di bawahnya. Disertai gempa bumi dahsyat. Pola formasi elemen tanah yang terkubur diledakkan oleh Netherfire Truki milik Zhou Yu.
Tanaman merambat yang awalnya melilit semua orang lenyap begitu saja. Dengan hilangnya satu dari 5 elemen dari formasi pemadaman ilusi 5 elemen, kekuatannya pun sangat berkurang. Kini, dengan elemen logam dan api yang sebelumnya dicerai-beraikan oleh raungan iblis, bangkit kembali, hujan api dan pedang serta tombak emas berjatuhan dari langit, namun jelas dengan keganasan yang lebih rendah dari sebelumnya. Zhou Yu melompat ke udara di bawah tatapan heran Han Yuang dan Li Mingdan. Di udara, dia melancarkan pukulan keras, dan Nether Fire Truki miliknya berubah menjadi 2 jejak meteor berapi, menyerang titik tertentu di langit. Ledakan. Suara keras terdengar dari atas. Pola formasi logam dan api juga dihancurkan oleh Zhou Yu. Pada titik ini, 3 dari 5 elemen formasi pemadaman ilusi 5 elemen telah hilang, dan keseimbangannya benar-benar terganggu. Layar cahaya warna-warni di atas mereka berangsur-angsur menghilang, kembali tenang. Han Yuang dan Li Mingdan berdiri di sana tertegun, gemetar karena kegembiraan. Zhou Yu mendarat di depan mereka. Sudah selesai, formasinya rusak. Zhou Yu, kamu hebat sekali, kata mereka berdua dengan penuh semangat sambil menatap Zhou Yu. Zhou Yu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kita sudah tertunda cukup lama, ayo cepat menyusul, untuk melihat bagaimana keadaan ketua tim Lu dan yang lainnya. Benar. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.